sampai akhirnya karena diulang-ulang 3 kali atau mungkin lebih, mata saat kapan hari kiamat, Nabi Muhammad menjawab, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Karena orang kafir tidak meyakini akan adanya hari kiamat, hari pembalasan berikutnya. Bar mati ya wis mati, tidak ada hari kebangkitan yang melisap, tidak ada. Maka dikatakan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kapan toh al wa'du, janji itu maksud janji bil ba'si, hari kebangkitan itu kapan? In kuntum shadiqin, jika apa yang kamu ceritakan itu benar. Ma yang duruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum yahsimun. Dan orang-orang kafir itu ma yang duruna illa, ma manafi, kemudian ada illa. Kapan kok ada ma kemudian ada illa, itu sama artinya, ketika keduanya dihilangkan artinya sama. Dan mereka tidak menunggu kecuali, sama saja mereka menunggu. Apa mereka? Ma yang tadirun, mereka menunggu illa sayhatan wahidah. Mereka tidak menunggu kecuali sayhatan wahidah. Di sini dikatakan wahya nafhatun Israfil, yaitu mereka tidak lain menunggu nafhah itu apa? Tiupan trompet Israfil. Berarti nanti akan ada hari kiamat kubro, yaitu dengan ditiupnya trompet itu. Ya, moga kita tidak mengalami itu. Amin. Mati gasik wae. Kok kita kok mati, kok sampai matinya dengan ada tiupan, berarti bisa jadi kita termasuk orang kafir di dalamnya. Karena salah tanda kiamat itu datang ketika sudah tidak ada orang beriman lagi. Nah, kita mati kok pas ditiup, berarti bisa jadi kita salah satu di dalamnya itu. Maka ojo wedi mati. Apa guru? Mending mati ra apa. Makanya Jalaluddin Arumi itu kenapa ketika mau ada firasat mau meninggal kok santrinya pada sedih. Justru Jalaluddin Arumi, ojo sedih, aku mau ketemu pangeran. Pokok ayo donari, maka ada tari sufi keliling, itu sejarahnya seperti itu. Oh, aku mau ketemu pangeran malah sedih, itu seneng. Walaupun sebaliknya orang yang ditinggal mati itu senang. Kebalikannya dengan bayi enak nih jero perut, layaknya surga, bus enak-enak nih jero kok kon metu nangis. Tapi sebaliknya orang yang mau mati dia senang karena mau menghadap pangeran. Termasuk siapa itu? Nabi Ibrahim itu ketika mau dicabut nyawanya itu sempat protes, mosok saya seorang kekasih mau dicabut nyawanya. Makanya kita mau cabut nyawa nggak jadi, sungkan. Karena mosok yo wong kekasih awak tak cabut. Akhirnya Gusti Allah ngaturi besok pada Israel, ngomong, "Hai, mosok seorang kekasih nggak mau ketemu dengan kekasih." Ya wis nek aku arep ditemu karo kekasihku wis ndang cabutan saiki. Jadi jangan pernah takut mati. Mati itu tidak bisa diajukan, dimulai swaya ya wis. Tidak harus menunggu sakit, tidak harus menunggu tua. Ya wayahe mati. Tak hudum wahisimun. Jadi ketika ditiup itu trompet itu, tak hudum wahisimun, mereka itu dalam keadaan, berarti mereka itu akan dibinasakan, sedangkan mereka dalam keadaan lalai. Artinya mereka itu ketika ditiup itu mereka tidak sadar, mereka sibuk dengan kebiasaannya. Salah satunya itu apa? Orang-orang kafir itu senang debat. Ya tahosimun itu mereka memang tabiat mereka bertengkar, berdebat, dan termasuk hasud, berebut sesuatu. Fala yastati'una tausyatan wala ila ahli yarji'un. Dan ketika ditiup trompet itu, fala yastati'una,
tausiatan ay yusu, mereka tidak sempat untuk memberi wasiat. Biasanya orang mau mati kan ada tanda-tanda yang berwasiat sih. Maksudnya berwasiatnya mereka berwasiat ala auladihim wa amwalim, kepada berwasiat kepada anak-anaknya mengenai ini hartaku nanti bagaimana. Mereka tidak sempat. Tiba-tiba ketika mereka sibuk debat dan lainnya, tiba-tiba langsung ditiup trompet. Wala ila ahlim yarjiun, ketika mereka sibuk dengan pasar mereka atau mungkin dengan kesibukan lainnya, mereka tidak ngira ternyata mereka tidak bisa kembali lagi kepada ahlim, kepada keluarganya. Jadi tiba-tiba itu nanti ditiup trompet itu tanpa mereka sadari. Wa nufiya fis suri fa idahum minal adati ila rabbihim yansilun. Nah, kemudian wanufiya fisur, kemudian akan ditiup dengan tiupan yang kedua. Yaitu kapan ditiup tiupan kedua? Itu ketika dibagikan dari kubur. Jadi orang mati ya wis mati. Nanti ketika mati, setelah semua sudah dimatikan, termasuk yang menyusul yang terakhir orang kafir itu baru ditiup lagi. Itu dalam rangka membangkitkan di alam kubur. Faidahum makburun, nanti mereka itu di dalam kubur. Nal ada ila rabbim yang silun. Mereka itu ketika ditiup sangkakala yang kedua, mereka yuhrijuna bisur'ah. Di ila rabbi yang silun itu artinya yuhrijuna bisur'ah, mereka keluar dari kubur dengan segera, ujuk-ujuk semangat, dengan cepat. Semua baik orang yang beriman, orang kafir, semua keluar dengan cepat. Qalu, kemudian orang-orang kufar minhum, orang-orang kafir mereka mengatakan, ya wailana mamba'atsana mim marqadina hadza. Orang-orang kafir itu mengatakan ya wailana. Ya itu kan panggilan, wahai. Tapi di sini dikatakan nanti tanbih. Ya artinya aduh, ternyata ada hari kebangkitan. Wailana kan bagaimana halakana, ya artinya celaka. Waduh, jangan-jangan ini apa yang dulu diceritakan oleh para nabi tentang adanya hari kebangkitan, hari penghisapan, udah ada pembalasan, nyata adanya. Mamba'atsana mim marqadina hadza. Kenapa? Karena mereka pada sebelumnya itu mengingkari apa yang telah disampaikan oleh para nabi. Bahwasanya mereka ternyata dibangkitkan dari alam kubur. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jebul ini toh hari kebangkitan itu yang telah dijanjikan oleh wa'ada ar-rahman, yang telah dijanjikan oleh ar-rahman, yaitu Allah. Nah, di sini kenapa kok pakai kata rahman, tidak pakai kata rahim? Wa'ada ar-rahman. Karena memang yang dibangkitkan itu semuanya. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu pada hakikatnya berasal dari akar kata yang sama, ya artinya sama-sama kasih sayang. Cuma Ar-Rahman itu umum untuk siapa saja, semuanya mendapatkan Rahman, termasuk orang kafir. Maka ada istilah rahmatan lil alamin. Semua ada di alam ini mendapatkan kasih sayang. Beda kalau Rahim, walaupun itu kasih sayang, tapi itu khusus untuk orang Islam saja dan nanti hari kiamat nanti. Wasadaqal mursalun, ternyata apa yang disampaikan oleh al-mursalun, nabi-nabi, rasul-rasul itu ternyata benar adanya, akan adanya hari kebangkitan. In kanat illa sayhatan wahidan tang faidahum jami'ul ladaina muhdharun. Dan ketika ditiup itu tadi, mereka tiba-tiba jegagik datang menghadap Allah semuanya. Ladainnya itu kan hadap-hadap, melihat semuanya, nanti akan dihadapkan oleh Allah Ta'ala. Fal yawma la tutlamu nafsu wa la tudzawna illa ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu la tutlamu, tidak ada yang didolimi.
segala semuanya itu akan mendapatkan walatut zauna, tidak akan diberi jaza balasan illa ma kuntum ta'malun, kecuali apa yang mereka lakukan. Ketika di dunia melakukan elek, ya akan mendapat balasan elek. Apik berarti apik. Inna ashabal jannati yawma fi sugulin fakihun. Untuk yang ahli surga, pada hari itu mereka sibuk dengan kesibukannya. Nah, ini yang agak menarik ini. Seperti apa? Kaiktidodil abkar, jimai abkar, bakar perawan. La suglin yat abun nafi, mereka di dalam surga itu tidak ada kesibukan yang yat abun, yang melelahkan. Semua enak. Sak sibuk-sibuk apa, tidak ada rasa capeknya di dalamnya. Di anal jannah la nasaba fiha, karena di surga itu tidak ada repotnya sama sekali. Termasuk mereka apa? Di dalamnya mendapatkan fakihun, beberapa nikmat berupa buah-buahan. Dulu yang di dunia itu ada, di akhirat nanti akan ada lagi buah dengan wujud yang sama. Di sini kita biasa makan rambutan, di sana akan makan rambutan. Sama-sama rambutan, cuma lebih enak. Karena enggak, kalau misalnya dikasih apa yang tidak pernah dikasih di dunia, apa ini? Dia enggak pernah kata-kata kayak ini. Jadi apa yang diberikan di jannah nanti sama dengan apa kita terima di dunia ini. Termasuk apapun yang kita inginkan tapi belum terkabul, kita akan dikasih di sana. Dengan wujud yang sama tapi beda rasa. Ya susu tapi beda susu nih. Ya madu beda madu nih. Hum wa ajwajum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Mereka nanti bersama pasangan mereka akan ditempatkan di tempat fi dilalin. Dilal itu latusibum asamsu. Jadi mereka ditempatkan di tempat yang teduh, tidak kepanasan lagi. Alal araiki, di tempatnya di atas alal aroik. Aroik itu jamak dari arkiyah. Wa asariru fil hijlah, yaitu sarir dipannya para manten. Jadi nanti akan ditempatkan di dipan dengan pasangannya. Kenapa pakai ajwad? Berarti pasangan. Maulana nanti pasangannya itu berarti pasangannya lanang. Jadi bagaimana jika kita punya pasangan lebih dari satu? Ya nyari dikasih yang terbaik dari sekian pasangannya. Atau mungkin udah nikah berapa kali cerai, itu kasih yang paling diinginkan. Muttaqiun, yaitu lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un. Ini tadi udah. Jadi mereka akan mendapatkan fakih, buah-buahan, ma yad'un, apa yang mereka inginkan dulu, yang mereka angan-angankan belum bisa ngerasa, ternyata bisa ngerasakan di sana. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah, ketika mereka di surga itu mereka mendapatkan salam, ketemu langsung selamat. Allah langsung ngomong depan mereka semuanya. Ini khusus kepada ahlul jannah. Dan sebaliknya ketika ahli neraka, ya udah mereka di situ berpisah. Jadi ketika ditiup yang kedua itu di situ ada perpisahan antara orang mukmin dan orang kafir. Nah, kelebihannya orang mukmin, selain mereka mendapatkan apa yang dulu diangan-angankan, mereka juga bisa bertemu langsung dengan Gusti Allah Ta'ala. Wamtayul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtayu artinya apa? Infaradu, mereka berpisah antara orang mukmin dengan orang kafir, yang mana pada waktu itu mereka ala ihtilatihim, mereka pada waktu itu bersama-sama. Alam ahad ilaikum ya bani Adam Allah ta'budus syaitan. Nah, mereka menyesal itu orang-orang kafir. Bukankah dulu pernah aku katakan kepada semua, hai bani Adam, Allah ta'budus syaitan, janganlah kalian menyembah syaitan. La tuti'uhu, jangan kalian taati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Wa ani buduni, maka sembahlah aku. Hada siratum mustaqim, dan inilah jalan yang lurus, itu agama Islam.